Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN LPTK UIN Has Jember. Perkenalkan saya Irfani Putra, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Has Jember dengan nomor peserta 3509270000340 dengan NIM PBG 23540110358. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan real teaching dalam ujian kinerja sebagai rangkaian kegiatan PBG dalam jabatan tahun 2023 Sekolah Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Sejuta Asa tentang Anak Yatim dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Kalau pelajaran Pak Guru semuanya harus semangat, tidak boleh kendor supaya pelajaran pada hari ini anak-anak bisa lebih memperhatikan. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin melihat kehadiran anak-anak. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Semuanya hadir ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh Siva. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kenapa sih kita setiap mau memulai pelajaran kita harus berdoa? Mungkin dari sini ada yang bisa menjawab. Saya Pak bisa. Oke, Siva silakan. Karena ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Oke, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, harus kita awali dengan membaca doa. Sama seperti kita ingin belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa lebih bermanfaat. Baik, setelah ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Berkaitan dengan mata pelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa, anak-anak? Surat Masih ingat? Surat Al-Ma'un. Tentang memahami pesan pokok surat Al-Ma'un. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ingat. Coba, siapa yang di sini masih ingat dengan surat Al-Ma'un? Coba, bacaan surat Al-Ma'un bagaimana, Siva? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, bacaan yang bagus. Kita membaca Al-Quran harus dengan tartil. Membaca ayat Al-Quran kita harus dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid. Jangan kita membaca Al-Quran tapi malah kita tidak mau mengamalkannya. Al-Quran adalah merupakan firman Allah yang wajib kita percaya dan kita yakini. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang memahami hadis tentang sejuta asa anak yatim.
pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam berkaitan dengan materi pelajaran yang minggu lalu. Anak-anak masih semangat dalam belajar? Masih. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami kandungan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini anak-anak benar-benar bisa paham berkaitan dengan hadis tentang anak yatim. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Anak-anak masih ingat? Masih. Oke, kalau lagi masih ingat kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebenaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini anak-anak bagaimana kondisinya? Alhamdulillah kondisinya semuanya baik. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, Pak Guru ingin mengabsen satu persatu kehadiran anak-anak. Hari ini adakah yang nggak masuk? Yang tidak masuk, yang sekarang izin mungkin sakit atau sekarang sedang bepergian. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera sembuh sehingga dapat berkumpul dengan kita semua mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini Pak Guru mulai, Pak Guru ingin memberikan semangat kepada anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan kepada Siva untuk memimpin di depan. Silakan maju. Setelah ini Pak Guru akan menayangkan sebuah gambar. Gambar ini berkaitan dengan topik materi pada hari ini. Di sini ada gambar, dua macam gambar. Yang harus kalian perhatikan adalah apa yang kalian tangkap dan pahami tentang gambar tersebut. Kemudian
apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Coba dari sini ada yang bisa mengemukakan berkaitan dengan tayangan gambar tersebut. Coba siapa yang mau menyampaikan? Coba Tika. Saya Pak, gambar nomor 1 tentang bagaimana kita menyayangi anak yatim. Gambar nomor 2, jangan sampai kita menyakiti hati anak yatim. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Ya, coba untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Coba di sini siapa yang mau jawab? Ya, silakan Dea. Saya Pak, seorang anak yang ditinggal meninggal ayahnya. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Ya, pelajaran pada pagi hari ini melanjutkan materi yang minggu lalu tentang pesan pokok surat Al-Ma'un. Kali ini kita membahas tentang sejuta asa tentang anak yatim. Tadi Pak Guru tayangkan sebuah gambar berkaitan dengan anak yatim. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan anak yatim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi yang pertama, An Sahli bin Sa'dil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma say'a. Yang artinya adalah dari Sahbi Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga. Seperti ini, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Artinya bagaimana? Artinya Rasulullah itu bersama dengan orang-orang yang mencintai dan menyantuni anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan dia akan bersamaku di surga. Jarak antara orang yang menyayangi anak yatim dengan Nabi Muhammad kelak di surga seperti 2 jari. Dan Rasulullah merenggangkan jarinya. Artinya apa? Sangat dekat, sangat cintanya Rasulullah terhadap anak yatim. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis mengatakan, sayangilah dan cintai anak yatim. Kemudian apa keutamaan kita menyayangi anak yatim? Yang pertama adalah pahala yang besar. Ketika kita menyayangi atau mencintai anak yatim, artinya kita menyayangi anak yatim dengan sepenuh hati. Anak yatim adalah salah satu amal yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, kasih sayang yang istimewa. Tindakan kita untuk menyayangi anak yatim dapat membawa kebahagiaan dan memberikan perasaan aman kepada mereka. Kemudian keutamaan yang ketiga, menyayangi anak yatim berarti kita mendapatkan sifat kemanusiaan. Dengan menyayangi anak yatim kita dapat mengembangkan sifat kemanusiaan, empati dan kepedulian terhadap sesama anak yatim. Sekarang Pak Guru akan bentuk kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan membentuk. Kelompok yang sudah Pak Guru siapkan dari kemarin yang Pak Guru share di grup WA. Kelompok ini bertujuan kita bersama-sama memahami berkaitan dengan hadis menyayangi anak yatim. Permainannya seperti ini Pak Guru jelaskan. Setelah ini Pak Guru akan membentuk kelompok. Kelompok ini terdiri dari 2 anggota, kelompok 1 dan kelompok 2. Sama seperti yang minggu lalu kita membentuk kelompok untuk mencari jawaban dan pertanyaan atas materi yang kita pelajari pada hari ini. Aturannya bagaimana? Aturannya seperti ini. Pak Guru tampilkan di depan. Di sini ada 2 meja. Nanti Pak Guru akan meletakkan 2 meja di depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk 2 kelompok ini bermain game.
Ya, artinya nanti masing-masing kelompok berlomba mencari kartu jawaban dan kartu pertanyaan sehingga kartu pertanyaan tersebut bisa match sesuai dengan jawaban yang ada. Jadi di sini Pak Guru berikan kartu jawaban dan kartu pertanyaan di masing-masing meja. Kemudian kelompok yang berbaris di depan meja nanti berlari ketika waktu sudah dimulai. Ketika waktu sudah mulai, semua anggota bisa memulai untuk bermain. Aturannya begini, jadi peserta yang di depan akan menuju ke meja yang ada di depan. Mencari kartu jawaban atau kartu pertanyaan yang sesuai. Jika dirasa sudah pas pertanyaan dan jawabannya, bisa mengambil lem yang Pak Guru letakkan di meja tersebut. Jadi setelah anak-anak mengambil jawaban dan pertanyaan, anak-anak mengambil lem dan menempelkan pada kertas sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang kalian ambil. Ya. Kemudian semisal peserta yang pertama masih belum bisa menemukan kartu jawaban dan kartu pertanyaan yang pas, boleh berganti dengan peserta berikutnya. Ya. Berganti dengan peserta berikutnya untuk mencari jawaban yang sesuai dan pertanyaan yang sesuai. Kumpulkan banyak jawaban dan pertanyaan yang kalian ambil. Jadi masing-masing kelompok yang mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang benar, itulah yang akan mendapatkan juara. Ya, bisa dipahami? Oke, setelah ini Pak Guru akan mulai masing-masing kelompok maju ke depan dan silakan beraksi.
Permainannya bagaimana menyenangkan anak-anak? Ya, itu tadi merupakan game yang Pak Guru buat supaya anak-anak lebih paham dalam memahami hadis tentang menyayangi anak yatim. Anak-anak sudah menyelesaikan tugas yang sudah dikerjakan, bermain sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Setelah ini anak-anak mempresentasikan hasil dari pertanyaan dan jawaban yang sudah anak-anak kerjakan, yang sudah anak-anak kumpulkan, sejauh mana anak-anak memahami hadis tentang menyayangi anak yatim. Setelah ini kelompok 1 mewakili dan kelompok 2 juga mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban yang sudah dikerjakan. Kelompok 1 diwakili oleh Siva, kelompok 2 diwakili oleh Holis. Silakan maju ke depan. Ayo sini. Maju ke depan, jawabannya bisa diambil. Hadis 1. Barang siapa yang menenangkan hati seorang anak yatim, Allah akan menenangkan hatinya di dunia dan akhirat. Jawaban A. Menenangkan hati seorang anak yatim. Hadis 2. Orang yang memberikan perlindungan kepada anak yatim akan bersama-sama denganku di surga seperti dunia hari ini. Jawaban D. Memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak yatim. Hadis 3. Sesungguhnya aku dan orang yang merawat anak yatim akan seperti ini di surga. Sambil Nabi mempersatukan dua jari telunjuk dan jari tengahnya. Jawaban B. Merawat anak yatim dengan kasih sayang. Nomor 1. Barang siapa menenangkan hati seorang anak yatim, Allah akan menenangkan hatinya di dunia dan akhirat. Jawaban A. Menenangkan hati seorang anak yatim. Nomor 2. Orang yang memberikan perlindungan kepada anak yatim akan bersama-sama denganku di surga seperti dua jari ini. Jawaban D. Memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak yatim. Nomor 2. Sesungguhnya aku dan orang yang merawat anak yatim akan seperti ini di surga. Sambil Nabi mempersatukan dua jari telunjuk dan jari tengahnya. Jawaban B. Merawat anak yatim dengan kasih sayang. Oke anak-anak, pelajaran pada hari ini kita sudah usai. Anak-anak sudah menyelesaikan game atau permainan yang sudah Pak Guru berikan. Kita buat 2 kelompok, masing-masing kelompok menyelesaikan tugas dengan baik. Anak-anak sudah memahami terkait dengan hadis tentang menyayangi anak yatim. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami tentang materi pada hari ini? Sudah. Ya. Mungkin dari sini anak-anak ada yang ingin mengemukakan apa hikmah dari mempelajari pelajaran pada hari ini. Mungkin dari sini, mungkin dari siapa? Dari Tika mungkin, ayo. Saya Pak. Pahala yang besar. Menyayangi anak yatim adalah salah satu amal yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menyampaikan lagi. Dari siapa? Ya, mungkin Siva, silakan. Saya Pak, mendapatkan sifat kemanusiaan. Dengan menyayangi anak yatim, kita dapat mengembangkan sifat kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Beri tepuk tangan. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan apa sih hikmah dari materi pada pelajaran pada hari ini? Mungkin ya, silakan Ajeng. Saya Pak, kasih sayang yang istimewa. Tindakan kita untuk menyayangi anak yatim dapat membawa kebahagiaan dan memberikan perasaan aman pada mereka. Beri tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya sudah paham berkaitan dengan materi pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat, anak-anak bisa paham. Dan ketika kita di lingkungan kita, sekitar kita ada anak yatim, kita lebih bisa menyayangi mereka tanpa menghardik, tanpa menyakiti hati anak yatim. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini Pak Guru tutup, Pak Guru ingin memberikan sebuah refleksi terhadap pelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi pelajaran pada pagi hari ini, yang pertama bagaimana kita menyayangi anak yatim.
Bagaimana kita memperlakukan anak yatim di dalam lingkungan kita sekitar. Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang ditinggal oleh orang tua. Kita beruntung masih mendapatkan atau memiliki orang tua atau keluarga yang utuh. Artinya kita masih mendapatkan kasih sayang dari ayah, dari ibu, dibandingkan orang atau teman-teman kita yang sudah kehilangan ayah ataupun ibunya. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.